Acap kali percakapan yang bersahabat dapat membuka celah, bahkan pada hati yang sudah membatu sekalipun. Terkait dengan hal ini, kita dapat menemukan buktinya dalam salah satu literatur. Saya ingat cerita yang tertera di halaman yang tak terlupakan pada bab 21 buku Promessi Sposi, sebuah novel dengan karangan Alessandro Massoni yang dalam bahasa Inggris The Betrothal atau pertunangan. Dalam kisah ini, Lucia berbicara dengan hati kepada Innominato yang tidak bernama. Sampai orang itu merasa terlucuti dan tersiksa oleh krisis batin yang sungguh berguna bagi hidupnya. Dan pada akhirnya dia menyerah pada kekuatan cinta yang lembut. Kita sebenarnya mengalami hal tersebut dalam masyarakat, di mana kebaikan bukan hanya masalah etiket, melainkan benar-benar menjadi penangkal yang sesungguhnya terhadap sesuatu yang dapat meracuni hati dan relasi manusia, yaitu kekejaman. Dalam dunia media, kita membutuhkan kekuatan cinta yang lembut seperti itu, agar komunikasi tidak menimbulkan iri hati yang menjengkelkan, memicu kemarahan yang mengarah pada konfrontasi, tetapi membantu orang untuk dengan tenang merefleksikan dan memaknai dengan kritis sekaligus penuh hormat terhadap realitas hidup mereka. Komunikasi dan dari hati ke hati agar dapat berbicara dengan baik. Cukuplah dengan mencintai secara baik. Salah satu contoh paling cemerlang dan tetap memikat hingga saat ini tentang berbicara dengan hati dapat ditemukan dalam diri Santo Franciscus de Sales, seorang pujangga gereja. Baru-baru ini, dalam rangka memperingati 400 tahun wafatnya, saya menulis tentang figur ini dalam surat apostolik Totum Amoris Est, segalanya tentang cinta. Dekat dengan peringatan penting ini, 400 tahun wafat Santo Franciscus de Sales, saya ingin menyebut satu peringatan lain pada tahun 2023 ini, yaitu 100 tahun penetapan sebagai santo pelindung jurnalis Katolik oleh Paus Pius ke-11 melalui ensiklik Rerum Omnium Perturbationem tentang segala gangguan, 26 Januari 1923. Franciscus de Sales, uskup Jenewa pada awal abad ke-17, merupakan seorang intelektual brilian, penulis hebat dan teolog besar. Beliau merupakan seorang intelektual brilian, penulis hebat, dan teolog besar. Beliau hidup pada masa-masa sulit yang ditandai oleh perselisihan sengit dengan Calvinis. Sikapnya lemah lembut dan manusiawi, serta memiliki kesabaran untuk berdialog dengan semua orang, terutama dengan mereka yang tidak sependapat dengannya.
inilah yang membuat dirinya menjadi saksi luar biasa akan cinta Tuhan yang berbelas kasih. Tentang pribadinya dapat dikatakan bahwa tenggorokannya yang manis mendapat banyak sahabat, dan kerahamannya diperbanyak oleh lidah yang manis lembut. Syirah bab 6 ayat 5. Terlebih lagi, salah satu pernyataan yang paling terkenal, hati berbicara kepada hati, telah mengilhami banyak orang beriman, termasuk Santo John Henry Newman, yang menjadikannya sebagai moto hidup Cor and Cor Loquitur, hati yang berbicara kepada hati. Agar dapat berbicara dengan baik, cukuplah dengan mencintai secara baik. Adalah salah satu keyakinannya. Baginya, komunikasi tidak boleh direduksi menjadi suatu kepalsuan. Saat ini mungkin kita sebut sebagai strategi marketing. Komunikasi merupakan cerminan jiwa, permukaan dari inti cinta yang tidak terlihat oleh mata. Bagi Santo Fransiskus de Sales, justru di dalam hati dan melalui hati terjadi proses yang intens. Hati-hati dan menyatukan yang di dalam proses ini kita datang untuk mengenal Tuhan. Melalui mencintai dengan baik, Santo Fransiskus berhasil berkomunikasi dengan Martino yang bisu tuli dan menjadi temannya. Oleh karena itu, dia juga dikenang sebagai pelindung bagi penyandang disabilitas dalam berkomunikasi. Berawal dari kriteria cinta, inilah melalui tulisan-tulisan dan kesaksian hidupnya, Uskup Suci dari Jenewa itu mengingatkan bahwa kita ini adalah apa yang kita komunikasikan. Pokok tersebut menentang arus seperti yang kita alami saat ini, khususnya di jejaring sosial. Komunikasi sering dieksploitasi sehingga dunia melihat kita seperti yang kita inginkan, bukan siapa kita sebenarnya. Santo Fransiskus de Sales menyebarkan banyak salinan tulisannya di komunitas Jenewa. Intuisi jurnalistik ini membuatnya memiliki reputasi yang dengan cepat melampaui batas keuskupannya. Bahkan masih bertahan hingga hari ini. Menurut pengamatan Santo Paulus ke-6, tulisan-tulisannya merupakan bacaan yang sangat menyenangkan, dapat menjadi panduan dan menggerakkan. Kalau sekarang kita melihat dunia komunikasi, bukanlah ini ciri-ciri yang harus ada dalam sebuah artikel, laporan, program televisi atau radio, atau unggahan di media sosial. Semoga mereka yang bekerja di bidang komunikasi terinspirasi oleh Santo yang lemah lembut ini, mencari dan menyatakan kebenaran dengan berani dan bebas, serta menolak godaan untuk menggunakan ekspresi sensasional dan agresif.